Iri hati dan ego akar segala kekacauan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat selalu, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, banyak kekacauan di dalam hidup. Entah hidup pribadi, terutama hidup bersama. Sedikit saja alasan itu bisa menjadi penyulut api kekacauan atau konflik. Dari mana asal berbagai macam kekacauan dan konflik yang terjadi dalam hidup manusia? Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari sumber atau akar dari berbagai macam kekacauan hidup, dan sabda Tuhan menawarkan solusi bagaimana bisa mengatasi berbagai macam kekacauan dan juga konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, Yakobus dalam suratnya dalam bacaan pertama mengatakan bahwa akar dari segala macam kekacauan hidup adalah iri hati dan juga sikap mementingkan diri sendiri atau sikap egois. Karena kedua sikap ini berasal dari dunia dan terutama berasal dari setan. Maka kalau kita melihat lebih jauh ke dalam, orang-orang yang hidupnya penuh dengan iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri, sebenarnya itu menimbulkan berbagai macam konflik. Apa yang baik pun bisa menjadi alasan konflik, apalagi hal yang tidak baik. Inilah pekerjaan dunia dan inilah pekerjaan setan, karena tidak ada pemahaman tentang Allah atau Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu Yakobus sebenarnya mengajak kita untuk menghindari pola-pola hidup yang dasarnya itu dari iri hati dan juga dari sikap mementingkan diri sendiri. Jika saja kita mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada sikap iri hati, ada perasaan iri hati dan juga sikap mementingkan diri sendiri, ketahuilah bahwa setan sedang menuntun kita pada suatu jalan. Keputusan harus secepatnya diambil bahwa ini adalah jalan setan yang sebenarnya bertujuan untuk mengacaukan kehidupan kita dan mengacaukan kehidupan bersama kita. Dalam bacaan Injil, kita mendengar ada roh jahat yang tinggal di dalam diri seorang anak. Orang tuanya datang meminta kepada murid-murid Yesus supaya roh jahat itu diusir atau setan itu diusir. Akan tetapi para murid tidak mampu melakukannya. Dan Yesus sangat menyayangkan hal ini karena para murid kurang memiliki iman dan kepercayaan. Karena sebenarnya jika mereka, para murid itu memiliki iman dan kepercayaan yang penuh kepada Yesus, mereka bisa mengusir roh jahat
yang mengganggu dan menggoncang-goncang kehidupan anak itu. Yesus kemudian mengatakan bahwa roh jahat atau setan itu hanya bisa diusir dengan doa. Artinya bahwa hanya bersama Tuhan, hal-hal yang jahat sekelas iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri yang berasal dari setan itu bisa diusir. Ketika kita jauh dari Tuhan, dari Allah, maka setan akan lebih berkuasa dalam bentuk iri hati dan juga dalam bentuk sikap mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, setan itu muncul dan melahirkan hal-hal seperti iri hati dan juga sikap mementingkan diri sendiri. Dan kedua hal ini adalah akar dari berbagai macam kekacauan hidup, ketidakharmonisan hidup, ketidakdamaian dalam hidup. Marilah kita menyadari hal ini, hidup di dalam Tuhan, kuat di dalam doa, agar setan dalam berbagai macam bentuk pengaruhnya tidak menuntun kita di jalan yang salah, terutama jalan iri hati dan jalan mementingkan diri sendiri. Karena kedua hal ini akan menyebabkan hidup kita kacau, tidak damai, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua.